Kita masuk sekarang ke wajah yang keempat. Jokowi membonsaikan warga negara menjadi relawan. Saudara-saudara, izinkan saya bercerita tentang pengalaman pribadi. Jokowi baru terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 pada waktu itu. Saya sendiri menjadi bagian di dalamnya karena saya dan Polmark Indonesia menjadi konsultan political marketing untuk Jokowi JK. Sebelum dilantik, jauh sebelum dilantik, Jokowi melakukan tasyakuran sekaligus tadinya saya pikir pembubaran relawan-relawan di satu hotel di Jakarta Selatan. Tetapi saya mendengar pidato Jokowi pada saat itu, saya sudah sedikit terperangah. Jokowi justru meminta agar semua relawan tidak bubar. Dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden, maka relawan tidak boleh diam. Pada saat itu, ingatan saya langsung melayang ke dua orang, Thaksin Shinawatra dan Joseph Estrada. Ketika Thaksin terpilih menjadi Perdana Menteri di Thailand, ia tidak membubarkan relawannya. Ketika Thaksin dijatuhkan, hampir saja terjadi perang horizontal, konflik yang setara di antara beragam kelompok warga negara Thailand. Itulah akibatnya ketika seorang yang memimpin pemerintahan tidak membubarkan relawannya saat ia berkampanye dan mempertahankannya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan menyatukan, tetapi memecah belah. Wajah yang kelima adalah Jokowi adalah pendebat yang sangat hebat, tetapi dengan dirinya sendiri. Sangat sering kita mendengar pernyataan Jokowi dari satu waktu ke waktu yang lain berbeda, bahkan bertentangan. Jokowi adalah orang yang pandai berbalas pantun, tetapi bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirinya. Orang lain mengatakan itu kebohongan. Ya barangkali saya punya cara untuk merumuskannya dengan cara seperti ini. Menurut hemat saya, itulah yang terjadi ketika dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa anak-anaknya dan keluarganya tidak akan terlibat di dalam politik. Yang terjadi kemudian dengan sangat segera politisasi keluarga Jokowi terjadi. Pada tahun 2020, anaknya terpilih menjadi wali kota Solo. Pada tahun yang sama, menantunya terpilih menjadi wali kota Medan. Dan kemudian dikuatkan dengan pernikahan Hidayati, adiknya, dengan Anwar Usman, ketua MK, yang di kemudian hari melahirkan skandal putusan nomor 90 tahun 2023. Ada yang mengatakan, loh, ini demokrasi, mereka dipilih. Saudara, dalam demokrasi sebelum orang dipilih, orang ditunjuk dulu untuk jadi kandidat. Keterlibatan presiden sudah dibuka oleh banyak sekali orang tentang pencalonan Bobi dan pencalonan Gibran. Menurut hemat saya itu menunjukkan bahwa ada cawe-cawe ketika proses election atau pemilihan belum berlangsung. Jadi ini jelas pelanggaran dan ini jelas nepotisme. Dan nepotisme ini diperkuat oleh peristiwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, penyampaian dari cuplikan video sebelumnya tentu sangat luar biasa informasi yang dapat kita terima dan masuk akal juga ya, luar biasa. Soal Jokowi, Gibran, dan Bobi, ya, yang katanya ada cawe-cawe dan lain sebagainya, meskipun memang secara terang-terangan kita tahu bahwa itu dipilih langsung oleh rakyat, tetapi sebelum pemilihan mungkin tadi katanya ada cawe-cawe dari presiden gitu ya, dari Jokowi langsung. Di tahun yang sama Bobi terpilih, Gibran pun terpilih jadi wali kota Solo dan wali kota Medan. Sekarang Gubernur Sumut terpilih Bobi, Gibran terpilih jadi wapres. Luar biasa ya. Tapi ya memang mungkin ya kita nggak tahu benar atau tidaknya, kita juga nggak bisa langsung menyimpulkan. Tetapi kalau di sini kita berpendapat, bagaimana penilaian teman-teman kita, saya akan sampaikan kepada pemirsa. Kalau ada orang yang bilang sakit hati sama Jokowi, berarti orang tersebut sudah parah. Orang-orangnya Jokowi sebenarnya yang ya tahu kalau Jokowi nepotisme cuma pura-pura aja karena mendapat kebagian penjarakan Jokowi ya. Dari 2014 aku sudah curiga akan sepak terjang Jokowi.
dan aku nggak pernah milih dia. Sekarang strategi Gibran akan mengulang strategi bapaknya. Jokowi memakai relawan atau para pendukungnya untuk memecah belah bangsa dan negara Indonesia, memecah belah rakyat di NKRI ini. Saya pernah dicaci maki oleh orang-orang pengikut Jokowi sewaktu mereka mau Jokowi menjadi presiden RI 3 periode tahun-tahun kemarin di dalam sosmed akun TikTok. Saya dicaci maki dengan berbagai macam kata-kata karena saya menolak melarang dengan keras bahwa Jokowi tidak dibolehkan menjadi presiden 3 periode pada waktu itu. Ya memang narasi 3 periode kan sudah sangat digaungkan, bahkan sudah terdengar ke seluruh pelosok negeri gitu mungkin ya. Dan kemudian saya rasa banyak partai yang sudah setuju pada saat itu ya. Tapi partai PDIP, partai pengusung, khususnya Bu Megawati, menolak keras hal itu. Katanya ya, kabar-kabar yang saya dengarkan. Jadi sehingga ya oke, Pak Jokowi nggak jadi. Karena tidak diberikan restu oleh Megawati, oleh PDIP. Makanya sempat juga kan kemarin Pilpres ditunda. Siapa tuh kemarin yang bilang? Tuh kan ada tuh yang bilang. Tapi ya itu dia, tidak direstui oleh PDIP ya nggak jadi 3 periode gitu ya. Percaya deh, lama-lama orang masih simpatik dengan Jokowi, tapi ketika Jokowi tak kunjung perlihatkan ijazah ke publik, lama-lama rakyat bertanya juga dan hilang simpatiknya ya. Jokowi mulai menuai karamanya, selain kebohongan-kebohongan gencar dibongkar, dia juga dibully dan dihujat habis-habisan. Yang lebih dahsyat lagi dengan kasus yang viral ijazah palsu, apalagi keengganannya dia menunjukkan ijazah yang dia miliki. Seandainya Jokowi berkata jujur pun, rakyat tidak akan percaya, tetap dituding bohong, kecuali para ternak pemujanya. Gue sudah tidak percaya sama Jokowi Raja Jawa, anti reformasi, penjahat konstitusi. Ketua Projo harus ditangkap dulu biar nggak lari seperti Yakut mantan Menteri Agama. Bisa nggak sih kasus ijazah apa nih? Bisa nggak sih kasus ijazah ini masuk kejagung dengan kawalan TNI? Ini saya nggak tahu ya, bisa apa enggak ya. Oknum satu keluarga, satu negara Indonesia pro kontra remuk yang remuk rakyat jelata. Tolong para elit negara intelek, amin. Nanti mesti muncul orang-orang mengatasnamakan teman Jokowi padahal itu orang misterius, orang bayaran Jokowi. Wajah Jokowi ada dua, satu wajah yang selalu bersamanya, dua wajah yang ada dalam ijazahnya. Mana lapangan kerja untuk rakyat yang engkau janjikan Pak D? Kasihan rakyat Indonesia banyak menjadi buzzer, maling, copet, begal, nipu, jual narkoba, malah preman dan lain-lain. Mereka begitu karena anak bini harus makan walaupun haram. Ya, jadi kalau ada yang jual begitu-begituan atau begal, copet dan lain-lain, sebetulnya kita nggak bisa salahkan juga. Memang ya kita akui membuat resah masyarakat. Tapi di satu sisi kita harus memikirkan juga kenapa mereka melakukan hal itu. Ya karena tadi ya untuk perut, untuk makan gitu ya. Walaupun haram itu oke lah, yang penting kita makan lah gitu ya. Daripada mati kelaparan sama sekali. Kan gitu teman-teman. Sedangkan pejabat-pejabat korup aja mencuri uang rakyat, itu maling besar tuh. Ini kan masih maling-maling kecil, copet-copet kecil misalnya. Paling berapa yang diambil gitu ya. Memang nyampe kalau mereka nyopet memang nyampe dicuri triliunan, ratusan miliar. Saya rasa nggak nyampe gitu ya. Dan harusnya pemerintah menyadari itu. Sehingga pemerintah negara harus hadir dalam menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin agar ya copet-copet atau preman-preman ya mereka bisa bekerja dengan halal gitu ya, kurang lebih seperti itulah menurut pandangan hemat saya ya. Kemudian Joko ini hanya by design, semoga ada para tokoh yang mau meneliti. RI lebih besar responnya 100.000, hasilnya 90% percaya ijazah palsu. Bung EF ikut mendukung dan mensukseskan Jokowi saat Pilpres 2015.
maka bisa dikatakan bahwa Kang EF terlambat belajar atau mengetahui sosok Jokowi. Ayo, bantu para ilmuwan jangan pada jadi penalu. Herannya kok masih ada yang percaya masyarakat harus cerdas, jangan mau dibohongi. Sadarlah masyarakat ke depan, jangan sampai terulang kembali. Kira-kira Projo tahu apa enggak ya, dari awal sampai akhir jabatan Mulyono diduga penuh kebohongan. Makanya Pak Jokowi suruh ngeluarin ijazah biar diteliti. Nah itu dia. Dikeluarkan ijazahnya biar diteliti bersama. Biar terungkap bahwa asli palsu, palsa pulsu, ya. Biar ketahuan tuh ya. Ya di sini banyak sekali ya. Ini terakhir nih. Memang benar Jokowi tidak memasukkan ijazah, kan yang memasukkan adalah UGM atas permintaan dan bayaran dari Jokowi. Ya, kita nggak tahu lah karena juga belum kita lihat ijazahnya itu ya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan pada komentar di video ini. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam inspirasi, salam NKRI.